Saudara penyidik Polres Malang Kota terus mendalami kasus pembunuhan disertai mutilasi yang diduga dilakukan seorang terapis pijat. Polisi menelusuri keterlibatan istri tersangka yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Selain memeriksa istri pelaku, polisi juga masih mencari bukti lain seperti baju yang dipakai korban hingga peralatan yang digunakan pelaku untuk memutilasi korban. Warga sekitar juga akan diperiksa mengingat lokasi kejadian yang berada di permukiman padat penduduk. Saat ini pelaku sudah ditahan di rutan Polresta Malang Kota. Sebelumnya dari hasil pemeriksaan pelaku diketahui korban dan pelaku saling kenal lewat aplikasi kencan. Kepada korban pelaku menawarkan jasa ilmu pelet. Namun korban protes karena merasa guna-guna tidak berhasil dan terjadilah cekcok yang berujung pelaku membunuh korban. Perkembangan informasi soal kasus mutilasi oleh terapis pijat di Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma. Nadifa, kabarnya polisi hari ini akan menggelar rilis untuk awak media soal perkembangan kasus ini. Pukul berapa, lalu kira-kira apa saja yang akan disampaikan oleh polisi? Ya benar Pak Skalis dan Saudara, untuk saat ini memang rencananya polisi akan melakukan rilis kepada awak media nanti setelah ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan nanti akan kita update kembali untuk rilis dari kepolisian terkait dengan kasus pembunuhan dan juga mutilasi yang dilakukan oleh terapis pijat kepada korban yaitu pasiennya sendiri seperti itu. Tapi saat ini juga sudah muncul titik terang begitu ya terkait dengan kronologi dan juga motif terkait dengan pembunuhan dan juga mutilasi ini karena di sini polisi juga telah memeriksa pelaku dan juga memeriksa 3 saksi. Di sini sudah ada tetangga dan juga keluarganya seperti itu. Untuk rilis nanti tentunya nanti kita akan mengetahui bersama terkait dengan kronologi lebih lanjut dan juga motif terkait dengan pembunuhan dan mutilasi ini nanti akan memperjelas terkait dengan kronologi dan motif tersebut begitu Pak Skalis. Nah, Nadifa, lalu sebenarnya sejauh ini bagaimana hasil penyelidikan polisi, terutama ini pemeriksaan terhadap istri pelaku yang tinggalnya tidak jauh dari lokasi kejadian? Baik Pak Skalis dan Saudara, untuk saat ini polisi telah memeriksa pelaku dan untuk hasil pemeriksaan ini sudah ada hasil pemeriksaan dari pelaku terkait dengan kronologi. Tentu untuk kronologinya ini memang dari pelaku dan juga korban ini bertemunya memang dari aplikasi, di sebuah aplikasi seperti itu. Lalu si pelaku ini menawarkan jasa guna-guna atau ilmu hitam seperti itu. Tapi karena korban ini juga setuju untuk menggunakan jasa tersebut, tapi merasa komplain dan juga merasa tidak berfungsi begitu ya untuk ilmu hitamnya, akhirnya ia protes dan juga komplain dan akhirnya terjadilah adu mulut dan juga pembunuhan dan juga mutilasi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban ini. Namun untuk pemeriksaan kepada istrinya ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut pada rilis nanti, karena pada rilis nanti juga akan ada terkait memperjelas terkait dengan kronologi dan juga motif. Tetapi untuk saat ini untuk istrinya sendiri setelah pada Kamis malam minggu lalu sang suami atau pelaku ini ditangkap di rumah kosnya, sang istri ini sempat kembali lagi ke rumah kosnya untuk mengambil barang-barang pribadinya, lalu sempat bertemu dengan tetangga sekitar untuk meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di lingkungan rumah kos ini dan juga sempat mengembalikan kunci kos kepada pemilik kos seperti itu. Tapi untuk kronologi dan motif lebih lanjut dan untuk memperjelasnya nanti akan kita sampaikan dan juga kita update setelah rilis dari kepolisian pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti Pak Skalis. Baik, Nadifa Rahma terima kasih melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.